Hai guys, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku. Nah, gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan yang pastinya selalu bahagia ya. Amin. Di video kali ini aku ingin buat challenge lagi nih. Di sini aku namain challenge kalender ya. Nah, karena ini baru Januari awal 2022, di sini aku buat challenge kalender untuk di Januari ini. Kenapa aku buat challenge kalender ini? Kemarin itu kan aku udah buat challenge untuk 1 juta dalam sebulan dan itu udah berhasil ya teman-teman, alhamdulillah. Nah, di sini aku kembali lagi nih karena aku korban dari nonton YouTube ya, terutama untuk budgeting gitu, dan aku tertarik nih untuk buat challenge kalender. Nah, sebenarnya sih udah banyak ya yang buat seperti ini dan aku ini baru terapkan di diri aku. Kenapa? Karena di sini positifnya aku ambil, aku jadi semakin maintain sih ya untuk keuangan, yang pastinya untuk nggak boros dan bener-bener aku ngumpulin gitu. Jadi ini jadi hobi aja gitu, kayak enak aja gitu. Satu sisi aku jadi nggak boros dan yang satu sisi lagi tuh bener-bener jadi fun ya, jadi enak aja, jadi seru gitu. Jadi ngumpulin uang yang dari kecil kita kumpulin lama-lama jadi jumlahnya lumayan dan bisa dibilang gede lah ya, alhamdulillah. Nah, jadi tuh banyak yang ada yang komentar juga, gimana sih mau buat nabung gitu, gimana mau nabung sedangkan pengeluaran itu lebih gede daripada pemasukan. Jadi teman-teman pastikan dulu untuk kebutuhan, apalagi kayak kebutuhan rumah tangga ya, ibu rumah tangga itu fokus dulu ke kebutuhan pokoknya. Jadi misalkan ada gaji dari suami ataupun gaji dari istri, jadi itu fokuskan dulu untuk kelola kebutuhan pokok. Nah, sisanya baru kita kelola untuk sinking fund atau kayak challenge seperti ini. Jadi challenge kalender, challenge 1 juta yang udah aku buat itu adalah uangnya dari uang sisa ya, sisa belanjaan misalkan, atau dari intinya itu sisa dari kebutuhan pokok utama yang harus kita keluarkan dulu, seperti itu. Yang pastinya kebutuhan pokok utama itu dulu yang harus didahului karena itu kan benar-benar kebutuhan ya. Kayak misalkan dalam rumah tangga, kebutuhan pokoknya di budgeting itu apa dulu nih. Setelah kebutuhan pokok terpenuhi, baru sisanya itu dijadikan untuk challenge atau misalkan untuk ke sinking fund. Jadi macam-macam ya teman-teman, nggak semuanya itu sama. Yang pasti intinya kebutuhan pokok dulu diutamakan sesuai kebutuhan, jangan sesuai keinginan, karena keinginan sama kebutuhan itu beda tipis. Kayak aku misalkan, aku selalu belanja di Shopee ya, korban Shopee. Apa-apa tuh aku selalu check out. Pokoknya apa aku yang inginkan tuh aku langsung ambil gitu, tanpa aku bedain mana yang keinginan, mana yang kebutuhan gitu. Jadi dengan adanya aku buat challenge seperti ini tuh aku benar-benar fokus ke yang aku butuhin aja dulu. Jadi yang aku inginkan masih bisa aku tunda gitu. Misalkan nih kayak kemarin aku udah buat challenge 1 juta dan itu udah berhasil ya. Jadi uangnya itu nggak aku habiskan langsung, tapi sebagian aku pakai untuk beli lagi kebutuhan di Shopee, dan itu yang benar-benar butuh ya. Aku beli kemarin itu untuk alat-alat dapur gitu, yang benar-benar yang bermanfaat, bukan yang hanya sekedar beli-beli gitu aja gitu. Jadi positifnya itu benar-benar ngajarin aku mana yang harus difokuskan dulu, keinginan kah atau kebutuhan kah. Biasanya tuh aku kalau udah ada uang gitu ya, entah aku beliin baju ataupun shopping ataupun apa, tapi sekarang itu benar-benar manage keuangan, jadi aku fokus untuk yang aku butuhin aja deh, seperti itu teman-teman. Nah, jadi ini sebenarnya banyak ya yang kalau aku lihat di YouTube tuh banyak yang jauh lebih kreatif buat gambar seperti itu. Nah, kalau aku sih hanya sebegininya aja karena memang pada dasarnya aku bukan yang tipikal suka gambar-gambar kayak gini gitu. Jadi ya dimaklumin aja ya kalau gambarnya itu yang ya pas-pasan lah ya, sederhana, sesuka aku aja mau buat gambar apa. Di sini aku buat temanya itu semangka ya, apalah ya, yang penting poinnya aja, poin dari aku buat video ini ya teman-teman. Yang pastinya inti dari poin dari video ini adalah aku bener-bener ayo sama-sama nih ngingetin ke teman-teman untuk nabung dengan cara, kalau aku sih lebih memilih dengan cara challenge seperti ini ya. Aku juga ada buat untuk sinking funds ya, tapi di sini aku tunjukin dulu nih untuk challenge kalender karena bener-bener
seru deh bagi aku untuk yang challenge-challenge seperti ini tuh, yang mudah-mudahan bisa terpenuhi ya teman-teman, amin. Nah ini aku buat untuk Januari itu kan ada 31 hari ya, jadi di sini aku buat dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Nah, buat kalian yang masih bingung kenapa aku buat challenge kalender, jadi di sini tuh seperti ini ya, aku buat dari tanggal 1 sampai 31. Kan angkanya itu ada angka 1 sampai 31 ya. Jadi 1 itu kita mulai dari nilai Rp1.000. Nah, Rp1.000 nanti dihitungin aja tuh, ditotalin Rp1.000 ditambah 2.000 tambah 3.000 sampai di akhir tanggal 31. Jadi kalau dia 31 hari itu total uangnya itu ada di 496.000. Lumayan kan, dalam satu bulan kita bisa ngumpulin senilai 496.000, dan itu jumlahnya tuh kecil-kecil, dari 1.000 tambah 2.000 tambah 3.000 yang lama-lama insya Allah akan jadi 496.000. Amin, bismillah ya. Jadi seperti itu kenapa aku buat challenge kalender Januari. Jadi tuh aku ngeliat YouTube yang lain itu ya, jadi benar-benar kayak wah ini seru juga nih, makanya di sini aku buat nih untuk challenge kalender yang aku mulai di Januari 2022 ini. Ya seperti ini ya, aku udah buat nih untuk tabelnya. Ya sekali lagi aku minta maaf ya teman-teman, aku nggak sekreatif youtuber lainnya. Di sini aku buat seadanya aja, semampu aja untuk gambar-gambarnya. Nah, di sini udah aku buat ya dari tanggal 1 sampai 31. Di situ juga udah aku buat totalnya itu ada di Rp496.000. Dan setelah aku buat seperti ini, lalu aku mau masukin nih uang yang sudah aku kumpulkan. Nah ini ada, kita mulai dari 1.000, ada 2.000, terus ada 3.000. Tuh di sini tuh jadi uang koin juga jadi kepake ya teman-teman, kan jadi lebih seru ya. Kalau aku sih senangnya di situ gitu. Nah ini tuh dari uang kecil loh ya, dan uang sisa. Jadi uangnya itu ya seperti ini bentuknya. Jadi di sini aku susun serapi mungkin, badan sama kepalanya itu benar-benar aku satuin seperti ini nih. Nah ini ada total 8.000. Ini ada 1.000, 2.000, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8.000. Karena 9 dan 10 nggak ada, jadi tuh aku masukin kebetulan aku ada uang 20.000, dan di sini aku masukin 20.000 karena 9.000 sama 10.000 tuh nggak ada. Jadi ini benar-benar dari sisa belanjaan ya teman-teman, aku pakai dan aku langsung buat challenge kalender, dan aku langsung masukin aja uangnya. Nah itu juga udah aku tandain berapa jumlah uang yang udah aku isi, jadi aku langsung coret di kolom tabel tanggalnya itu. Jadi teman-teman bisa lihat kan, ini benar-benar kita mulai dari Rp1.000 loh. Nah ini juga aku ada 100.000. Nah 100.000 itu aku pecahin, berarti itu kan ada 30, 31, ada 29 dan 10. Nah itu aku coret karena totalnya itu kan 100.000. Nah jadi udah deh, sekarang aku mau masukin uangnya ke Ziplock ini ya. Ini juga udah aku buat dengan tabel yang sama seperti yang ada di binder itu. Kenapa aku nggak masukin uangnya itu ke botol ataupun ke apa namanya tuh ya, kayak Tupperware ataupun apa yang aku lihat di YouTube. Jadi ini karena uangnya kebanyakan uang sisa pecahan gitu, jadi aku masukin ke Ziplock aja. Supaya apa? Supaya lebih rapi, karena aku nggak suka yang ngelipet uang gitu. Kalau kayak gini kan dia benar-benar tersusun rapi gitu ya. Karena kalau dalam kayak misalkan celengan ataupun ke dalam botol gitu kan, uangnya itu kan kita lipat-lipat. Kalau uang 50.000 atau 100.000 mungkin kalau dilipet nggak apa-apa karena dia akan tetap rapi ya. Tapi kalau dari uang pecahan gini, dari uang sisa belanjaan gini tuh kan, kalau aku sih sayang ya. Jadi aku masukin ke Ziplock aja supaya uangnya itu tetap rapi dan tetap lurus seperti ini gitu, nggak dilipet-lipet. Kenapa di sini aku masukin uangnya ke Ziplock? Karena di Ziplock ini tuh aku susun semua tuh untuk challenge yang aku buat. Jadi aku masukin semuanya di Ziplock ini. Kenapa aku nggak mau pakai botol ataupun celengan? Aku nggak mau uangnya tuh dilipat-lipat gitu loh. Jadi kalau di Ziplock ini kan uangnya tuh tetap lurus gitu ya, tetap tersusun rapi. Seperti itu teman-teman. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan benar-benar ambil positifnya ya. Tolong
teman-teman ambil positifnya. Di sini aku benar-benar untuk ngingetin supaya nabung dan fokus di kebutuhan pokok utama dulu, lalu sisanya baru deh kita buat untuk sinking fund ataupun challenge seperti ini. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah mau nonton video aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat dan see you all my next video. Bye. Assalamualaikum.